Siap, mantap. Selamat datang kembali pada channel YouTube Clara Amalia Ismayanti. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan memulai dari PHP konstan. Konstanta adalah pengidentifikasi atau nama untuk nilai sederhana. Nilai tidak dapat diubah selama di dalam skrip. Kemudian nama konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah atau tidak ada tanda dolar sebelum nama konstanta. Kemudian tidak seperti variabel, konstanta secara global otomatis di seluruh skrip. Untuk membuat konstanta itu sendiri kita menggunakan fungsi define, di mana sintaksnya itu pertama kita menuliskan define dalam kurung name value, kemudian case insensitive. Nah, lalu untuk parameternya itu pertama kita ke name itu menentukan nama konstanta, kemudian value kita menentukan nilai konstanta itu sendiri, kemudian untuk case insensitive-nya itu menentukan apakah nama konstanta harus tidak peka huruf besar atau kecil asal dia bernilai false. Kemudian untuk membuat konstanta saya akan memberikan contohnya seperti berikut. Di sini saya akan membuat konstanta dengan nama peka huruf besar atau kecil. Jadi untuk codingannya di sini dia akan peka terhadap huruf besar atau yang kecil. Kita langsung saja. Pertama kita tuliskan define, kemudian buka kurung. Kita tuliskan untuk namanya. Di sini saya akan menulis greeting. Oke. Kemudian kita menuliskan value-nya, nilainya. Di sini saya akan menuliskan welcome to my channel. Kemudian kita tutup kurung. Jangan lupa titik komanya. Kemudian kita menuliskan untuk keluarannya atau printnya echo. Kita tulis di sini dengan huruf besar semua greeting. Oke. Kita running. Dan hasilnya seperti ini. Misal kalau kita membuatnya dia tidak peka terhadap huruf besar atau kecil itu, kita di sini tambahkan nilai true. Kemudian di sini kita ubah menjadi huruf kecil semua greetingnya. Dan kita run. Dia akan begini. Tapi jika kita tidak menuliskan true atau false di sini, dia akan seperti ini hasilnya. Nah, dia akan mengeluarkan greeting saja tanpa mengeluarkan value-nya, yaitu welcome to my channel untuk value-nya. Seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut pada PHP operators. Nah, operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Di dalam PHP membagi operator dalam grup-grup tertentu. Ada operator aritmatika, operator tugas, operator perbandingan, operator kenaikan, operator logika, operator string, operator array, dan ada juga operator penugasan bersyarat. Kita lanjut. Di sini saya memberikan contoh operator. Salah satu operator yaitu operator aritmatika. Di sini operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Di sini sobat sekalian bisa melihatnya. Untuk contoh penggunaannya seperti ini. Kemudian kita langsung saja masuk pada contohnya. Kita langsung praktekkan. Di sini saya akan menghapus yang ini dulu. Nah, misal kita kasih variabel x sama dengan 5, kemudian variabel y sama dengan 4. Lalu di sini saya ingin
mengeluarkan nilai X, kita tambahkan operator penambahan, kemudian variabel Y. Ini lupa. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh operator aritmatika untuk penambahan atau pertambahan seperti ini. Nah, lalu kita masuk lagi ke PHP if else if statement, dimana sangat sering ketika kita menuliskan kode, kita ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda juga. Nah, di sini kita dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode kita untuk melakukan hal ini. Dalam PHP, kita memiliki pernyataan bersyarat seperti if else, kemudian ada switch. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagian pernyataan if. Pernyataan itu mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi bernilai true. Oke, langsung saja. Ini merupakan sintaks dari pernyataan if. Seperti if, kemudian di sini kondisinya, lalu kita masukkan kode untuk kondisi true-nya. Langsung saja untuk contoh codingannya. Di sini saya akan memberikan variabel t. T dengan dia punya ini value that. Oke. Kemudian kondisinya if dalam kurung kurang dari, kita menggunakan operator kurang dari. Di sini kita membuka kurung kurawal, kemudian kita masukkan printannya, itu kita menggunakan echo. Sabar, kita masukkan di sini echo semoga harimu menyenangkan. Kemudian kita tutup kurung kurawal. Di sini saja kita tutup. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk contoh-contoh pernyataan lainnya, mungkin sotek kalian bisa explore lagi, karena sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pada video ini hanya membahas sebagian kecilnya saja, nggak membahas keseluruhan. Nah, sampailah kita pada PHP switch statement. Pernyataan ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda pula. Nah, cara menggunakan switch ini kita menggunakannya untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dijalankan. Untuk sintaksnya itu sendiri seperti ini, sotek kalian bisa melihatnya. Di sini terdapat break untuk menghentikan sebuah kondisi. Jadi untuk cara kerjanya itu sendiri, pertama kita memiliki satu ekspresi n ini yang selalu paling sering dalam sebuah variabel yang dievaluasi sekali. Kemudian nilai ekspresi kemudian dibandingkan dengan nilai untuk setiap kasus dalam struktur. Jika ada kecocokan, blok kode yang terkait dengan kasus tersebut dijalankan. Nah, untuk menggunakan mencegah kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis, itu kita menggunakan ini, kode break.
seperti yang saya telah jelaskan tadi. Nah, pernyataan ini digunakan jika tidak ditemukan kecocokan. Jika kita tidak menemukan kecocokan itu seperti ini, break default, seperti itu. Untuk contoh codingannya, saya akan memberikan contoh secara langsung seperti ini. Saya akan menghapus ini dulu agar kita lebih nyaman dalam ngodingnya. Ini juga di sini saya akan membuat suatu variabel bernama color, kemudian sama dengan dia berwarna merah, red. Lalu kita membuat switch-nya, switch kemudian kita buka kurung kurawal, masukkan case, kemudian untuk printnya echo warna favorit, kamu adalah merah. Kita pakai red aja, red. Kemudian untuk menghentikannya kita menggunakan break. Kita masuk ke case yang kedua, blue. Kemudian echo. Di sini saya akan copy saja. Ini saya akan agak majukan. Kita ganti di sini dengan warna green. Nah, untuk defaultnya itu sendiri, jika tidak terdapat dalam salah satu option di sini, kita bisa membuat default. Kemudian langsung printnya echo warna favorit kamu bukan red, blue, maupun green. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung kurawalnya. Nah, seperti ini. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PHP Loops. Seringkali ketika kita menulis kode, kita ingin blok kode yang sama untuk melakukan running beberapa kali. Jadi alih-alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam script, kita dapat menggunakan loop. Loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama lagi selama kondisi tertentu bernilai true. Dalam PHP itu sendiri,
kita memiliki jenis loop seperti while, do while, for each. Nah, sebagai contoh saya akan mengambil while. Ini merupakan sebuah loop yang mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Langsung saja ke contohnya. Seperti biasa, saya akan menghapus terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh menampilkan angka dari 1 sampai dengan 5. Di sini saya akan menggunakan variabel x sama dengan 1. Kemudian while, kita buka kurung, variabel x kurang lebih sama dengan 5. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita ke printnya echo nomor variabel x, kemudian kita berikan baris baru, lalu kita kasih nilai variabel x plus, dimana ini akan terus melakukan penambahan secara terus menerus sampai dengan batasnya. Kemudian jangan lupa tutup kurung kurawalnya, kita run, dan hasilnya seperti ini. Dimulai dari angka 1 sampai dengan 5 sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Kemudian kita masuk pada PHP functions. Nah, kekuatan nyata PHP berasal dari fungsinya itu sendiri. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan, dan selain itu kita juga dapat membuat fungsi custom kita sendiri. Kemudian membuat fungsi yang ditentukan dengan menggunakan custom kita sendiri, yaitu deklarasi fungsi yang ditentukan pengguna dimulai dengan kata function. Sebagai catatan, nama fungsi harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Nama fungsi tidak peka huruf besar atau kecil. Nah, beri nama fungsi ini yang mencerminkan apa fungsinya. Kita langsung saja masuk ke dalam contohnya agar lebih mudah dipahami. Di sini saya akan menuliskan function dulu. Kemudian saya akan memberikan nama read. Buka kurung kurawal. Kemudian di dalam sini kita masukkan print echo hello world. Kemudian di bawah sini saya akan memasukkan write msg, kemudian kita tutup. Nah, sebagai catatan, ini merupakan pemanggilan fungsinya. Seperti ini, kita coba run. Oke, jadi outputnya keluar seperti ini. Sekarang kita masuk pada PHP Global Variables Support Globals. Nah, support global diperkenalkan dalam PHP 4.1.0 dan merupakan variabel bawaan yang selalu tersedia di semua cakupan. Globals ini adalah variabel PHP support global yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam script PHP. Ini juga dari dalam fungsi atau metode itu sendiri. Kemudian PHP menyimpan semua variabel global dalam array yang disebut dengan globals. Index memegang nama sebagai variabel. Kemudian untuk lebih memudahkan,
saya akan langsung memberikan contoh di mana menunjukkan cara menggunakan variabel super global to variabel globals. Sini saya hapus dulu. Oke, langsung saja di sini. Misal saya akan memberikan variabel X sama dengan 75, kemudian variabel Y sama dengan 25. Lalu di bawah sini saya akan memberikan function addition. Kemudian kita buka kurung awal. Di bawah sini kita masukkan globals. Buka kurung sikunya. Kita masukkan karakter Z sama dengan globals. Di sini kita masukkan variabel X, karakter, maksudnya karakter. Kemudian ditambah dengan ini, saya copy aja. Sini saya akan kasih Y. Kemudian jangan lupa tutup kurung awalnya. Nah, di bawah lagi kita kasih dengan addition. Kemudian untuk outputnya echo Z, variabel Z. Oke, kita coba run. Dan hasilnya ini 100. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Karena Z adalah variabel yang ada dalam array globals, maka itu juga dapat diakses dari luar fungsinya itu sendiri, seperti yang terlihat. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Sotex bisa explore mau melalui YouTube ataupun website yang menyediakan tutorials yang lebih lengkapnya lagi. Dan sampailah kita pada penghujung pembelajaran dari video kali ini, yaitu PHP regular expression. Nah, ekspresi regular ini adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat kita mencari data dalam teks, kita bisa menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang kita cari. Ekspresi regular ini bisa menjadi karakter tunggal atau pola yang lebih rumit. Ekspresi regular dapat digunakan untuk melakukan semua tipe pencarian teks dan operasi pergantian teks. PHP menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita untuk menggunakan ekspresi regular. Fungsi dari break match all, break replace adalah beberapa yang paling umum digunakan. Kemudian saya akan memberikan satu contoh, yaitu kita menggunakan break match. Fungsi ini memberitahu kita apakah string berisi kecocokan dengan pola break match ini sendiri. Oke, langsung saja ke contohnya agar lebih paham lagi. Jadi di sini saya akan memberikan variabel str sama dengan kita kasih nilai dengan visit Clara. Kemudian
Oh iya, lupa dolarnya sama dengan di sini Clara, kemudian I-nya. Lalu untuk ekonya kita kasih ini break match. Oh wait pattern. Oke, kita coba run. Oh, oke. Ini outputnya 1, jadi ini output 1. Hai. Oke, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Mantap, semangat 45. Yeay.